Maka ketika Tuhan memberikan kegembiraan, sukacita dalam kehidupan kita, ternyata itu memulihkan tubuh kita, memulihkan pikiran kita, memulihkan hati kita. Shalom Kultiners, hari ini kita kembali bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali melanjutkan renungan kita di Amsal pasal 17 ayat 20 sampai dengan yang ke-22. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ayat 22 menjadi ayat yang terkenal dan ada lagunya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, apa yang membuat kita menjadi semangat? Apa yang membuat kita menjadi tidak semangat begitu ya dalam kehidupan kita? Kita perhatikan di ayat ke-20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapatkan bahagia. Yang membuat hidup kita tidak menjadi semangat itu adalah kalau hati kita selalu berbelok. Kalau tujuan hidup kita tuh selalu berbelok kemana-mana, sesuai dengan arah mata angin. Artinya orang lagi kesini semua, kesana semua, dan seterusnya gitu ya. Jadi orang yang selalu mengalami semangat patah itu adalah orang yang mengikuti kemauan orang lain. Kemana orang pergi, dia pergi dan pergi. Tidak memiliki tujuan yang pasti. Itu membuat semangatnya menjadi patah. Karena apa? Capek ngikutin kemana orang yang boleh dikatakan kemana alir mengalir gitu ya. Ada filosofi seperti itu ya. Kemana air mengalir, pokoknya hidup ini mengalir saja. Kemana hidup ini pergi kemana, yang penting mengalir saja. Dan itu sebenarnya membuat semangat menjadi patah karena terlampau capek. Yang kedua adalah siapa mendapat anak yang bebal mendapat luka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Dengan kata lain di sini kita melihat sebuah relasi antara ayah anak itu bisa menghasilkan semangat yang patah. Amsal tidak mengajarkan bahwa kalau ada hubungan ayah dan anak itu yang rusak begitu maka sudah dibiarkan saja, tidak. Tetapi Amsal melihat bahwa ketika baik itu anaknya itu bebal, baik itu juga orang tuanya menjadi bodoh, itu tidak akan mendatangkan sebuah sukacita. Ada juga semangat kita menjadi patah. Amsal mengingatkan kepada kita bahwa relasi ayah dan anak ataupun relasi kita dengan sesama kita, kalau boleh kita tarik untuk aplikasi kita, itu harus betul-betul relasi yang baik, bukan relasi yang saling merugikan ataupun relasi yang saling tidak mendukung satu dengan yang lainnya. Amsal mengajarkan bahwa relasi itu sangat penting karena relasi itu bisa membuat semangat kita tidak menjadi patah. Apakah kita sering berelasi dengan orang-orang yang tanda petik ya bodoh begitu ya, sehingga kita habis waktu kita untuk hal-hal yang tanda petik bodoh atau untuk hal-hal yang tanda petik bebal, sehingga akhirnya waktu kita, kehidupan kita dan seterusnya menjadi sangat sia-sia. Dan itu akhirnya membuat semangat kita menjadi patah. Apa yang kita perlukan pada hari ini adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa hati itu bisa bergembira? Karena balik lagi, dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Siapa yang bisa membuat hati itu bergembira adalah Tuhan itu sendiri. Maka ketika Tuhan memberikan kegembiraan, sukacita dalam kehidupan kita, ternyata itu memulihkan tubuh kita, memulihkan pikiran kita, memulihkan hati kita. Bagaimana bentuknya kegembiraan itu? Apakah kita nanti keluar dari rumah senyum-senyum, nah itu bahaya gitu ya. Atau kita akan tertawa sepanjang hari, ya itu juga bahaya gitu ya. Tidak. Jadi maksud dengan hati yang gembira itulah hati yang selalu bersuka cita karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Good Readers, mari kita renungkan apakah yang kita selalu dapat dan selalu kita ingat itu adalah hal-hal yang bodoh, hal-hal yang bebal, hal-hal yang membuat kita semangat kita menjadi patah, atau kita akan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Karena hanya kebaikan Tuhan yang membuat hati kita bersuka cita, bergembira, karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Mari Good Readers, pada hari ini kita renungkan firman Tuhan, dan jadikanlah hati yang gembira itu adalah obat, menjadikan kita kuat, menjadikan kita semangat lagi, karena kita akan selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.